Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pertamina Mandalika Racing Team di ajang balapan Moto2 pada ajang balapan kelas dunia sudah tidak tampak lagi peredarannya sob. Padahal di musim 2023 masih kita lihat ya penampilan Pertamina Mandalika Racing Team, dan juga pada awal musim ini masih kita lihat penampilan dari tim ini pada ajang balapan Moto2. Tetapi sayangnya setelah seri Asen kemarin, atau tepatnya pada seri Asen kemarin ya, sudah tidak terlihat lagi Pertamina Mandalika Racing Team ini pada ajang balapan Moto2. Padahal pembalapnya seperti Jaume Masia di seri Asen Belanda kemarin masih admin lihat keberadaannya. Tetapi memang untuk Jaume Masia pada balapan di Asen Belanda kemarin sudah tidak terlihat lagi menggunakan atribut dari Pertamina Mandalika Racing Team. Lantas kemanakah Pertamina Mandalika Racing Team ini ya sob? Padahal digadang-gadang Pertamina Mandalika Racing Team ini akan menjadi salah satu tim yang nantinya akan menaungi pembalap-pembalap Indonesia yang memiliki potensi untuk berlaga di ajang balapan dunia Grand Prix. Tetapi sayangnya belum sempat pembalap-pembalap muda Indonesia merasakan berada pada tim Indonesia, yaitu Pertamina Mandalika Racing Team di ajang balapan dunia. Tim ini malah sudah tidak terlihat lagi penampakannya pada ajang balapan Moto2. Sebelumnya admin jelaskan sedikit dulu ya sob, bahwa untuk Pertamina Mandalika Racing Team di Moto2 bukanlah tim yang didirikan dari nol. Akan tetapi Pertamina Mandalika Racing Team ini yang disponsori oleh sponsor utamanya yang merupakan perusahaan milik negara Pertamina. Seperti yang kita ketahui ya, ini adalah perusahaan minyak terbesar di Indonesia, yaitu Pertamina mensponsori tim dari Spanyol, yaitu Stop and Go Racing Team. Jadi Stop and Go dan Racing Team ini adalah tim balap Moto2 yang sudah eksis sebelumnya ya di ajang balapan Moto2 ini, yang berasal dari Spanyol. Jadi tidak heran ya sob, jika di tim ini, di tim Pertamina Mandalika Racing Team, diisi oleh individu-individu yang berasal dari Spanyol. Seperti dari kru sampai ke pembalapnya ini rata-rata mayoritasnya dari Spanyol. Tetapi secara mengejutkan pada saat balapan Moto2 yang digelar di Asen Belanda dan juga yang baru saja digelar kemarin di sirkuit Sachsenring Jerman, tidak terlihat lagi Pertamina Mandalika Racing Team. Kemudian dari sobat-sobat balapannya banyak yang menanyakan apakah tim ini sudah bubar atau bagaimana, karena tidak ada info resmi dari Pertamina Mandalika Racing Team. Tetapi pada saat balapan di Asen dan juga di Sachsenring sudah tidak terlihat lagi tim Pertamina Mandalika Racing Team di ajang Moto2. Tentu saja hal ini juga menimbulkan pertanyaan dari admin secara pribadi, dan akhirnya admin coba mencari tahu apakah yang terjadi dengan Pertamina Mandalika Racing Team ini. Dan memang sebelumnya, sebelum balapan ini dimulai ya, saat sesi pramusim itu sebenarnya sudah terdengar rumor bahwa Pertamina Mandalika sudah tidak akan lagi mendukung tim SAG atau Stop and Go, disingkatnya itu SAG ya. Jadi Stop and Go Racing Team ini kabarnya pada musim ini tidak akan disponsori lagi oleh Pertamina Mandalika. Tetapi nyatanya pada saat balapan dimulai di awal musim, kita melihat SAG Racing Team ini masih disponsori oleh Pertamina Mandalika. Padahal sudah cukup lama juga ya Pertamina Mandalika Racing Team ini mengambil bagian pada balapan Moto2. Tepatnya mereka ini berawal di tahun 2022 pada saat balapan di sirkuit Mandalika. Nah, disitulah pertama kali Pertamina Mandalika Racing Team ini ikut terjun pada ajang balapan Moto2. Dan tidak main-main, mereka ini bersama tim Stop and Go ini adalah tim yang sudah menjadi unggulan di Moto2 dari tahun 2010. Jadi pilihan mereka ini memang kepilihan tim yang sudah diunggulkan pada ajang balapan Moto2. Tetapi sayangnya pada musim 2023 dan juga 2024 memang kita melihat untuk prestasi tim Pertamina Mandalika ini belum terlalu baik ya di ajang balapan Moto2. Mungkin ini juga yang menjadi dasar Pertamina Mandalika mundur pada ajang balapan Moto2. Ditambah lagi pada musim 2024 ini Pertamina mensponsori tim dari pembalap legendaris di MotoGP, yaitu Valentino Rossi. Jadi Pertamina bekerja sama dengan VR46 Racing Team membentuk tim di MotoGP. Ya sebenarnya bukan membentuk tim di MotoGP ya, tapi meneruskan tim dari VR46 ini yang sudah eksis sebelumnya di MotoGP, tetapi pada musim 2024 ini didanai oleh Pertamina, dan tim ini diberi nama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tetapi sayangnya sudah tidak ada lagi nama Mandalika pada tim Pertamina kali ini di MotoGP. Seperti di Moto2 masih ada nama Pertamina Mandalika Racing Team, tetapi kali ini di MotoGP
Pertamina menggunakan nama Pertamina Enduro untuk menjadi branding mereka di ajang balapan MotoGP. Sebenarnya kalau dari admin secara pribadi masih mengharapkan ya tim Pertamina Mandalika ini masih eksis di ajang balapan Grand Prix. Entah itu di Moto3 ataupun di Moto2 bahkan sampai di MotoGP masih tetap ada nama Pertamina Mandalika. Tetapi seharusnya sudah diisi oleh pembalap-pembalap muda dari Indonesia yang memiliki potensi. Kalaupun masih belum ada, ya setidaknya mereka bisa membentuk tim yang untuk mengikuti ajang Junior GP ataupun ajang European Talent Cup, tetapi diisi oleh pembalap Indonesia yang memang diproyeksi untuk sampai ke jenjang balapan dunia. Jadi mereka ini bisa lebih fleksibel untuk memilih tunggangan yang kompetitif pada ajang yang akan diikuti nantinya. Seperti Zulfahmi Khairuddin Racing Team pada saat ini membina pembalap muda mereka yaitu Hakim Danis dan juga Kabil Irfan yang sudah berlaga pada ajang balapan Eropa. Kini kita melihat untuk Hakim Danis penampilannya juga cukup baik di ajang balapan Junior GP maupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga untuk pembalap muda mereka yaitu Kabil Irfan kemarin pada ajang balapan kejuaraan Superbike Eropa ya yang digelar di sirkuit Estoril Portugal. Pembalap muda ini yaitu Kabil Irfan, pembalap dari Malaysia ini pada saat race kesatunya berhasil meraih podium ketiga. Kemudian pada race keduanya lebih hebat lagi, Kabil Irfan berhasil meraih podium kedua. Dan pada saat itu admin juga menonton live streamingnya di YouTube ya. Jadi pada saat itu admin melihat memang penampilan Kabil Irfan ini sangat cukup baik lah kalau admin katakan. Penampilannya untuk berlaga dengan pembalap-pembalap yang berasal dari Eropa yang seusia dengannya. Kabil Irfan ini sudah bisa berada pada papan atas. Padahal baru musim ini ya Kabil Irfan ikut balapan di Eropa. Tepatnya Kabil Irfan ini diikut sertakan pada ajang balapan Eropa di kelas Moto4 atau Moto4. Untuk balapan Moto4 sendiri adalah balapan yang memang didesain untuk entry level dan juga balapan di kategori low cost, sehingga memang balapan ini ideal untuk pembalap-pembalap muda yang memang jenjangnya ini ditujukan untuk mengikuti ajang balapan Grand Prix. Nah, oleh karena itu pandangan admin dari melihat langkah yang diambil oleh Zulfahmi Khairuddin Racing Team, tim dari Malaysia ini untuk membina pembalap-pembalap muda mereka yang memiliki potensi untuk mengikuti ajang balapan dunia sampai ke tingkat Grand Prix. Maka dari hal inilah kenapa admin masih berharap Pertamina Mandalika Racing Team ini masih eksis. Tujuannya untuk bisa membina pembalap-pembalap muda Indonesia yang juga memiliki potensi untuk sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Memang kalau melihat secara visi dan misi, admin mengerti apa yang dimaksudkan Pertamina, kenapa mereka sampai bekerja sama dengan tim-tim balap di Spanyol ataupun tim yang sudah menjadi unggulan di balapan Moto2 maupun sampai ke MotoGP, karena mereka ingin brand mereka ini bisa go global. Tetapi mereka tidak boleh melupakan juga bahwa antusiasme untuk otomotif khususnya balapan roda 2 di Indonesia ini antusiasmenya sudah sangat besar. Apalagi secara populasi penduduk di seluruh dunia ini, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi seandainya saja Pertamina dan juga Mandalika bisa menggeser visi dan misi mereka untuk menjadi visi dan misi jangka panjang dengan membina pembalap-pembalap muda Indonesia di ajang balapan tingkat Grand Prix ataupun dari balapan di Eropa ya, kemudian bisa sampai ke jenjang balapan tingkat Grand Prix atau tingkat dunia, tentu hal ini akan menjadi hal yang sangat spektakuler di masa yang akan datang. Tetapi saat ini kita melihat sayangnya untuk Pertamina dan juga Mandalika sepertinya arahnya masih belum sampai ke situ. Padahal saat ini sudah banyak nih pembalap-pembalap muda Indonesia yang memiliki talenta yang bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa. Seperti halnya di saat ini kita melihat ada dua pembalap muda yang sedang mencuri perhatian balapan dunia. Satu adalah Aldi Satya Mahendra yang berlaga di ajang balapan dunia Superbike di kategori Super Sport 300. Yang kemarin pada saat balapan di Italia, Aldi Satya Mahendra berhasil meraih podium tertinggi, podium pertama. Di race ke-1 dan race kedua Aldi berhasil meraih podium. Di race ke-1-nya podium kedua, kemudian di race keduanya langsung podium tertinggi di podium ke-1. Kemudian untuk Veda Ega Pratama yang mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang merupakan program Road to MotoGP. Dari 4 balapan atau 4 ronde yang sudah diselenggarakan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda terus menunjukkan peningkatan. Padahal ini baru musim perdana Veda balapan di ajang balapan Eropa. Pada saat ini Veda sudah bisa mengumpulkan 61 poin dan berhasil berada pada posisi ke-8 di klasmen sementara Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ini.
Akan tetapi sayangnya mereka berdua ini sudah terikat oleh pabrikan yang mendukung mereka, seperti Aldi Satya Mahendra disupport oleh Yamaha, kemudian untuk Veda Ega Pratama disupport oleh Honda. Sehingga jenjang karir mereka pada ajang balapan dunia nantinya tampaknya tidak fleksibel. Tidak seperti yang admin katakan tadi, Zulfahmi Khairuddin Racing Team, mereka ini fleksibel. Mereka bisa memilih tunggangan yang kompetitif pada ajang balapan yang mereka ikuti. Seperti untuk Hakim Danis yang disupport oleh Zulfahmi Khairuddin Racing Team beserta dengan SIC Racing Team atau Sepang International Circuit Racing Team. Dan untuk mengikuti Junior GP, Hakim Danis ini tidak menggunakan tunggangan Honda, padahal ia ini adalah jebolan dari Asia Talent Cup. Tetapi karena disupport oleh ZK Racing Team atau Zulfahmi Khairuddin Racing Team yang bekerja sama juga dengan SIC atau Sepang International Circuit Racing Team, mereka memilih KTM untuk Hakim Danis ikut di ajang balapan Junior GP. Sehingga kita melihat sekarang pada saat Hakim Danis mengikuti ajang Junior GP, tampak Hakim Danis ini cukup kompetitif untuk bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa lainnya yang ikut serta di dalam ajang balapan Junior GP. Jadi nantinya apabila kita melihat pembalap dari Malaysia tampil kompetitif pada ajang balapan Grand Prix, tentu saja ini tidak terlepas dari langkah yang sudah mereka ambil untuk membina pembalap mereka. Yang pertama diikut sertakan pada ajang balapan Eropa, kemudian pada ajang-ajang balapan yang merupakan program Road to MotoGP. Nah, itulah dia sob untuk pembahasan di video admin kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini ialah admin berharap ya, kalau di kesimpulan kali ini admin itu memiliki pengharapan apabila Pertamina dan juga Mandalika bisa bekerja sama seperti halnya ZK Racing Team dan juga SIC Racing Team yang sudah membina pembalap Malaysia. Bisa juga ditiru oleh Pertamina dan juga Mandalika untuk bisa membina pembalap muda dari Indonesia untuk bisa tampil di ajang balapan dunia dengan lebih kompetitif lagi. Karena sebenarnya Indonesia tidak kekurangan bibit-bibit pembalap muda yang berpotensi untuk bisa berlaga pada ajang balapan dunia. Tidak ada salahnya membina pembalap muda Indonesia yang memulai karirnya dari balapan underbone, karena memang untuk balapan nasional di Indonesia ini mulainya dari balapan underbone. Contoh halnya seperti Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra. Mereka memulai balapan dari kejuaraan nasional yang menggunakan motor underbone. Tetapi pada saat ini kita lihat mereka bisa membuktikan diri mereka bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman di ajang balapan Eropa maupun di ajang balapan dunia yang mereka ikuti. Walaupun mereka harus kembali beradaptasi dengan tunggangan yang mereka gunakan pada ajang balapan tersebut. Tetapi dengan skill dan juga mental mereka yang sudah terasa sejak mereka mengikuti balapan di kategori underbone, mereka sudah tidak terlalu sulit untuk melakukan adaptasi pada ajang balapan yang mereka ikuti. Tidak terlepas untuk pembalap Indonesia lainnya yang berlaga pada ajang balapan tingkat Eropa seperti halnya Fadila Arbi Aditama dan juga di tingkat dunia di kelas Moto2 yaitu Mario Suryo Aji. Tentu saja admin mengapresiasi penampilan mereka karena tentu saja kita mengetahui bahwa semuanya itu membutuhkan proses, apalagi persaingannya di tingkat Eropa dan juga tingkat dunia ini sudah level yang bukan kaleng-kaleng. Namun memang untuk saat ini pembalap di tingkat Eropa dan juga tingkat dunia yang sedang menonjol prestasinya ialah Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra. Oke sob, jadi itulah dia kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.